Hamzah bin Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata, jadi yang mengatakan ini adalah Hamzah, ya, anaknya Suhaib, baik, putranya Suhaib. Dia berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata kepada ayahnya, yaitu Suhaib. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu itu pernah berkata kepada Suhaib, bapaknya Hamzah ini. Ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Engkau ini boros dalam masalah makanan. Ya. Kau ini orang yang boros dalam masalah makanan. Ini yang mengatakan ini adalah Umar bin Khattab kepada bapaknya Hamzah, yaitu Suhaib. Lalu Suhaib radhiyallahu anhu menjawab. Nah, apa kata bapaknya Hamzah, yaitu Suhaib? Dia menjawab. Jawaban Suhaib ini kepada Umar bin Khattab. Apa itu katanya? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Berarti Suhaib ini ketemu sama Rasul. Ketemu. Yang tidak ketemu itu Hamzah, anaknya. Rasul sudah wafat, dia lahir. Berarti dia termasuk tabi'in. Karena nggak ketemu Rasul. Kalau ketemu Rasul namanya sahabat. Berarti ini anaknya tabi'in, bapaknya sahabat. Hamzah tabi'in, Suhaibnya sahabat Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Lah intinya di sini. Khiyarukum man ata'amat ta'am. Sebaik-baik kalian. Ini katanya Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi makan. Ini sebagai jawaban kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan sahabat Umar bilang sama Suhaib, kau ini orang yang boros dalam makanan. Karena suka ngasih makanan orang. Makanya dikatakan kau ini boros dalam makanan. Masalah makanan. Katanya Suhaib, aku mendengar Nabi bersabda, orang yang terbaik itu orang yang suka ngasih makan orang lain. Nah, itu. Inilah yang menjadi tema kita pada bulan yang lalu, namun belum tuntas. Mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan materi ini. Baik. Jadi orang yang keenam adalah orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat Bapak Ibu, bulan yang lalu saya telah memberikan dalil-dalil pendukung. Dalil-dalil pendukung yang menunjukkan orang yang memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan memiliki keutamaan yang sangat besar. Waktu itu berapa dalil yang sudah kami sampaikan? Masih ingat? 5 apa 6? 5 ya? 5 dalil ya? 5 dalil. Bisa disebutkan apa saja dalil yang sudah kami sampaikan. Dalil pendukung tentang keutamaan orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nomor 1, Quran surat apa? Al-Mudatsir. Ayatnya ayat berapa? 42 sampai 48. Betul. Yang kedua, Quran surat Al-Insan. Al-Insan. Ayatnya berapa? 5 sampai 9. Yang ketiga, Quran surat Al-Balad. Quran surat nomor 90. Al-Balad. Ayatnya berapa? 12 sampai 18. Lah baru yang nomor 4 hadis. Yang keempat hadis riwayat siapa? Muslim. Sahih Muslim. Nomornya berapa? 1000? Nomor asli. Betul, 1432 atau cetakan terjemahannya 1365. Betul. Yang nomor 5, lah ini yang terakhir rupanya bulan yang lalu, yaitu hadis
riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor berapa? 856 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Intinya jangan remehkan sedekah sekecil apapun. Walaupun pada waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat, sekalipun itu sebutir apa? Kurma. Ya, karena sebutir kurma yang kita berikan kepada orang lain itu akan tumbuh berkembang di tangan Allah. Nah, waktu itu saya singgung tentang apakah Allah punya tangan. Nah, itu ya waktu itu kalau nggak salah sampai di situ ya. Dan ini saya sudah sampaikan rinci, nggak perlu kami ulang kembali. Jadi sekecil apapun sedekah berupa makanan loh ini ya, yang kita berikan itu akan tumbuh berkembang di tangan Allah ya, menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai sebesar gunung, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang nomor 6, dalil pendukung. Berarti lanjutannya ini. Hari ini lanjutannya. Dalil pendukung tentang keutamaan orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain. Apa dalilnya? Yang keenam, minta tolong kitab-kitabnya disiapkan Pak Dedi. Saya butuh Sahih Targhib itu jilid 1, terus jilid 2, jilid 5, dan jilid 6. Cukup itu aja. 1, 2, 5, 6. Ya, sama nanti juga ada tambahan Tirmidzi, nggak masalah, nanti tinggal ambil aja kan. Oh, bukunya baru semua ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Sebelumnya kan sebelumnya kan ada jamaah kita ya, kalau nggak salah punya ukhti Bu Weni ya, hafizahullah taala, yang yang biasa kita baca. Alhamdulillah mulai hari ini milik sendiri ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6. Yang nomor 6 dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 944. Nah, kita dengarkan 944. Jilid 2 itu, jilid 2. Ada kan? 944. Jilid 2 ya. Baik, silakan kita dengarkan baik-baik. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 944. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan pertanyaan laki-laki ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini bertanya, Ayul Islami khairun. Silakan. Islam bagaimanakah yang baik? Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu siapakah orang Islam yang paling baik itu, siapakah Muslim yang terbaik itu, best of the best. Nih ya, siapakah? Nabi sebutkan ada 2 golongan manusia. Orang Islam yang terbaik itu kata Nabi 2 orang. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi adalah tuta'imut ta'am. Silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. 1. Kamu memberi makan. Tuh. Manusia terbaik itu engkau memberi makan. Memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ini ya, baik. Terus kemudian orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Silakan. Dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Nah, itulah manusia terbaik. Manusia yang terbaik yang kedua, orang Islam yang terbaik adalah engkau memberikan salam.
engkau menebarluaskan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Kadang-kadang kan kebiasaan di antara sebagian kaum muslimin, mereka beranggapan kalau tidak kenal, sungkan untuk nyampaikan salam. Padahal Bapak Ibu, saya pernah nyampaikan di majelis taklim yang lain, salah satu tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat apabila ucapan salam itu disampaikan kepada orang yang dia kenal saja. Jadi kalau tidak kenal, dia tidak salam. Padahal kita tahu dia muslim. Lu gimana caranya Ustadz kita tahu kalau dia muslim? Kan Bapak Ibu pasti tahulah performanya orang Islam bagaimana. Mungkin dari bajunya, pakaiannya, mungkin dari tampilannya, kan kelihatan, ya, kan kelihatan yang seperti ini. Misalnya, saya pernah kejadian kayak begini. Ini misal ini, dan saya pernah ceritakan ini. Misal, ternyata yang kita ucapkan salam itu non Muslim. Saya pernah ketika di Bandara Jeddah, lihat perawakannya orang Arab lah. Dia pakai cambang, bahkan berjenggot, sekalipun tidak lebat ya jenggotnya, tapi kan kelihatan ini perawakan hidung mancung orang Arab ini, tinggi besar ya. Biasa orang Arab sana kalau sisipan itu mesti salam. Ya, kalau kita ke Mekah, ke Madinah, kenal tidak kenal, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangankan Arab sana, Arab Ampel aja ketemu, kita ketemu kadang-kadang salam seperti itu. Lah saya nyampaikan salam. Ceritanya, ketemunya pada saat mau ke toilet ini ceritanya. Jadi saya nyampaikan salam, assalamualaikum, gak dijawab sama dia. Gak dijawab, cuman dia melambaikan tangan, gak dijawab. Rupanya saya baru sadar ketika dia melepas sepatu, maka keluarlah di balik jaketnya, yaitu kalung salib. Arab ini tapi pakai kalung salib. Ya, kalungnya salib. Lu memangnya di sana ada Ustadz orang-orang kafir di Jeddah? Ya banyak lah, karena Jeddah bukan tanah haram. Bahkan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, ibu kotanya, ya juga banyak orang-orang non-muslim yang nggak boleh masuk itu kalau ke tanah haram. Nah, itu kawasan steril itu ya. Dua tanah haram ini, Mekah, Madinah. Oleh karena itu, ini menunjukkan sekalipun kita salah, kita tetap dapat pahala. Telepon. Begitu berdering, nomornya sopo ya, kok gak kenal. Lalu kemudian kita, assalamualaikum. Ternyata dia jawabnya, pagi Pak, pagi. Oh, itu Islam. Kita dapat pahala. Tetap dapat pahala. Sekalipun salah. Berapa pahalanya? 10 kalau assalamualaikum. Ya, kalau kita agak lengkap, assalamualaikum warahmatullahi 20. Kalau kita lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Begitu juga yang jawab. Saya mengucapkan assalamualaikum. Anda jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dapat 10, panjenengan dapat 20. Kalau saya nyampaikan assalamualaikum warahmatullahi, Anda jawab lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya dapat pahala 20, Anda dapat berapa? 30. Pahalanya tetap ya dapat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenal tidak kenal, ketemu di masjid, ketemu di jalan, ketemu di mall, maka keraskan, ucapkan salam. Bahkan Anda masuk angkot kendaraan umum, ya, Anda masuk bis salam, meskipun kita dianggap pengamen, ngamen bewong. Kita masuk bis ini ya, semua kan sudah masuk nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ngamen ini rupanya, ya, nggak masalah. Kok nggak pakai gitar berarti ceramah ngamennya, ya, nggak masalah. Seperti itu. Anda masuk pesawat. Yang lain sudah pada duduk. Ada yang memasukkan tas kabinnya. Ya, tas kabin. Nah, kita masuk. Assalamualaikum. Pasti semuanya noleh. Ya, nggak masalah. Karena kita disuruh menebarluaskan salam. Bahkan kata Nabi, sekalipun terhalang dengan tembok. Coba, Pak Dedi minta tolong. Abu Dawud jilid 3. Warna coklat. Abu Dawud jilid 3. Ada nggak? Nomor 5204, 5204. Nomor 5204 Abu Dawud 5204.
Silakan, kita ingin tahu ini. Hadis Abu Dawud. Silakan. 5204. Baca. Naam, Asma. Oh, Asma binti Yazid. Yang 5200. 5200 tentang apa? Ya, betul itu. Saya ralat bukan 5204 tapi 5200. Kalau 5204 itu boleh menyampaikan salam kepada wanita yang bukan mahram, tapi ada syaratnya selamat terhindar dari fitnah. Jadi Nabi pernah melewati sekumpulan kaum wanita, ya sekumpulan ya, bukan satu orang, sekumpulan kaum wanita. Lalu Nabi nyampaikan salam. Maka seperti saya ketemu beberapa orang ibu-ibu, saya lewat, saya sampaikan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di situ satu wanita, tidak ada satupun orang bersamanya, dan saya pun tidak bersama dengan istri saya seorang diri, lebih baik jangan ucapkan salam. Jangan. Karena nanti bisa terkena fitnah, itu ya, termasuk ibu-ibu. Ini kalau jumlahnya lebih daripada satu. Nah, ini nggak masalah ini. Coba dibaca yang 5200. Abu Dawud, ayo. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Iya, silakan. Apabila seseorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya atau orang lain, lanjut. Maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam. Lanjut. Dan apabila di antara mereka ada sebuah pohon, tembok atau batu. Pohon, tembok atau batu. Lanjut. Kemudian mereka berjumpa lagi. Terus. Maka hendaknya ia kembali mengucapkan salam. Bayangkan, terhalang tembok, terhalang pohon, terhalang batu, ketemu lagi, salam. Saya sekarang kan sudah salam kan kepada panjenengan, nanti di luar itu ketemu panjenengan lagi, assalamualaikum. Saya masuk mobil, kaca tak buka, ketemu panjenengan lagi, assalamualaikum. Di jalan ketemu lagi, gak apa-apa meskipun dirasa nih balak-balik salam, gak apa-apa. Memang menjalankan sunnah itu berat, seperti menggenggam bara api, panas tapi harus digenggam. Panasnya itu telinga kita panas karena dirasani orang, ya, dicibir, padahal kita menjalankan sunnah. Lah itulah beratnya di zaman yang seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, sampaikan salam kenal ndak kenal. Terutama ini, mohon maaf, terutama kalau kita ada di jalan atau di mall. Saya pernah melihat seseorang itu, saya tak lihat aja. Jadi ketemunya di eskalator. Dia nyampaikan salam ke temannya, cukup melambaikan tangan. Dia betul mengucapkan salam, melambaikan tangan, tapi salamnya pelan. Assalamualaikum. Ya. Keraskan. Assalamualaikum. Meskipun Cina ini lihat semua, nggak masalah. Semua karyawan toko lihat semua, nggak masalah. Karena apa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salam itu adalah salah satu nama Allah, As-Salam, yang mengandung penuh dengan keberkahan. Sampaikan salam. Itu doa lu, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam hal ini kembali ke materi kita, berarti orang Islam yang terbaik tadi kata Nabi ada berapa orang tadi? Ada dua. Yang pertama memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua menyampaikan salam kepada orang yang Anda kenal maupun yang tidak dikenal. Baik, kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini. Dalil ke-7. Dalil pendukung. Dalil ke-7, dalil pendukung tentang keutamaan orang-orang yang suka memberi makan orang lain. Dalil ke-7 adalah riwayatnya At-Tabrani dan Al-Hakim dalam Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 2. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Nomornya 946. 946. Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok dari, iya, dan darinya. Berarti naik ke atas Pak Harto, dari Abdullah bin Amr. Jadi ngikuti idem sama yang 945. Ya, silakan Pak Harto. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik.
Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Silakan. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam. Bagian luar terlihat dari dalam. Lanjut. Dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Nah, terus kemudian Abu Malik Asy'ari bertanya. Baik. Jadi disebutkan faqala Abu Malik al-Asy'ari. Abu Malik al-Asy'ari bertanya, "Liman hadza ya Rasulullah?" Silakan. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar di surga itu? Yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya, bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Untuk siapa kamar-kamar ini? Apa kata Nabi? Nabi menjawab, satu, Beliau menjawab, liman atobal kalam. Silakan. untuk orang yang berbicara baik. Untuk orang yang tutur katanya baik. Ya, bicaranya baik, lisannya baik. Lisannya tidak pernah menyakiti hati orang. Lisannya suka membuat sejuk hati orang lain. Lisannya tidak pernah menggunjing. Lisannya tidak pernah fitnah. Lisannya tidak terdapat namimah, adu domba. Lisannya baik, lisannya baik. Lisannya tidak terdapat kata-kata yang jorok, kotor. Itu yang namanya atobal kalam. Terus yang kedua, wa ata'amat ta'am. Silakan. Memberi makan. Memberi makan. Maksud di sini ya, kamar-kamar di surga itu untuk satu, orang yang lisannya baik. Dua, orang yang suka memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Tiga, wabata qaiman wan nasu niyamun. Silakan. Dan melaksanakan sholat malam sementara orang-orang sedang tidur. Melakukan sholat tahajud di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Melaksanakan sholat tahajud di saat sebagian manusia begadang di warkop-warkop. Melaksanakan sholat tahajud di saat manusia sebagian tetangganya sedang asik melihat pertandingan Perancis melawan Deltras dan Belanda melawan Persibaya. Rame itu. Big match itu. Big match itu. Ya, yang kayak gini ngapain pakai dilihat? Ya. Ini kan pertandingannya orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Apalagi aurat, ya. Kan pasti yang namanya penonton pasti disorting lah. Ada yang tidak memakai jilbab banyak ya, rata-rata ya. Terus kemudian auratnya terlihat, apalagi pemainnya laki-laki pakai celana pendek, pada saat jatuh pahanya kelihatan, paha laki itu ya aurat. Gak usah ditonton. Ya. Apa untungnya buat kita apa? Wong kita bukan pemain bola. Ngapain? Apa untungnya? Ya, kalau mau cari hobi-hobi yang lain, memanah, berenang, itu bagus. Berkuda, itu nggak apa-apa. Ya, baik. Ngapain yang kayak begini? Berarti hukumnya main futsal gimana? Nggak apa-apa. Semua olahraga itu hukumnya mubah. Asalkan tidak melakukan cara-cara yang dilarang oleh agama. Silakan futsal, pakaiannya yang syar'i, di bawah lutut, jangan di atas lutut. Oh, itu. Ya. Dan seterusnya ya, dan tidak ada cara-cara yang lain. Ya, baik, kita lanjutkan lah. Terus kalau misalnya olahraga catur, Ustaz. Catur itu olahraga. Masuk cabang olahraga enggak? Olahraga? Masuk ya? Cabang olahraga ya? Gak boleh main catur. Gak boleh. Karena kata Nabi, yaitu orang bermain catur itu sama dengan mencelupkan tubuhnya ke dalam darah dan daging babi. Najis. Catur itu najis. Itu bahasa Arabnya nardashir. Memangnya ada dulu, ada sudah. Dalilnya itu dalam kitab Adabul Mufrad. Saya punya kajian waktu itu saya sampaikan khutbah Jumat. Judulnya adalah yaitu darurat judi. Ya, darurat judi. Nah, banyak permainan-permainan yang di dalamnya intinya judi. Banyak. Contohnya monopoli. Wah, monopoli, tahu bermain monopoli?
Ya, nanti hotel dibeli, nanti beli apartemen, nanti apa dijual lagi. Ini permainan yang harus ular tangga. Hindari, Halma, hindari. Wake, ya. Seperti itu, banyak ya. Seperti itu. Apalagi sekarang ini ada peringatan 1 Muharram, tahun baru Islam, mengadakan jantung sehat, ya, jalan sehat. Pakai beli kupon tidak? 17 Agustus itu ada kuponnya tidak? Ada, ya. Dijual itu Pak Arto ya? Baik. 1000-an? Per 1000. Oh, panitia rupanya ya. RT rupanya ya. 1000 ya. Itu kalau nggak dapat hadiah, uang hilang tidak? Hilang. Kadang orang belinya nggak satu kan? Wah, karena kan ditaruh pos ini, kota ini, kota ini. Gitu ya. Kecuali belinya 1.000 rupiah, katanya kan gitu ya, atau 1 kupon 5.000 rupiah, ternyata dia dapat snacknya itu isinya 4 macam, masing-masing kue ini 3.000-an lah, kalau dikali 4 totalnya hampir 15.000 lah, katakan, maka nggak apa-apa itu sebagai ganti snack. Yang nggak boleh itu adalah sudah nggak dapat apa-apa, ternyata diundi nggak dapat juga, hilang uangnya. Itu judi loh, itu judi. Ya baik, banyak yang kayak begini. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati, banyak permainan di sekitar kita yang yang mengandung unsur-unsur syubhat yang harus ditinggalkan. Kira-kira kalau dakon itu gimana Ustaz hukumnya? Insya Allah lain kesempatan saya akan menjawab ya masalah dakon ya. Ya kan, ngambil ini taruh sini, ngambil ini taruh sini. Ya, baik. Itu ada bahasan tersendiri babnya. Kita lanjut. Jadi itu amalan pertama ya, yang akan berada di kamar-kamar surga itu adalah apa tadi yang pertama? Lisan yang baik. Terus yang kedua, memberikan makan. Yang ketiga, melaksanakan sholat malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Sebelum saya lanjutkan ini nomor 8. Sebelum nomor 8 ini. Bapak Ibu tadi dengar ya, yang dibaca Pak Harto tadi, di surga tadi terdapat apa tadi? Kamar-kamar. Berarti kesimpulannya, di surga itu ada tempat tinggal. Sedangkan tempat tinggal di dalam surga ada 4 macam. 4 macam tempat tinggal dalam surga. Modelnya 4 di surga itu. Ada 4 model tempat tinggal dalam surga. Apa saja? 1, namanya baitun alias rumah. Baitun itu bahasa Arab artinya rumah. Nanti tak tunjukkan siapa saja yang dapat rumah. Nanti mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang nomor dua, ada tempat tinggal di dalam surga itu namanya, modelnya adalah ghurafun. Namanya ghurafun. Apa itu ghurafun? Ya. Ghurfah, kamar-kamar. Tadi sudah kita dengarkan, Pak Arto sudah baca. Ada yang nanti dapat kamar-kamar di surga. Terus yang ketiga, model tempat tinggal di surga. Yang ketiga, namanya khiyamun. Khiyamun, KH berarti nulisnya. KHIYAAMUN. Khiyamun. Apa artinya khiyamun? Kemah. Yang terakhir, istimewa ini, tempat tinggal di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang nomor 4 adalah kusurun. Apa kusurun? Istana surga. Dapat istana surga. Ada yang dapat baitun, ada yang dapat ghurafun, ada yang dapat khiyamun, ada yang dapat kusurun, ada yang dapat rumah, ada yang dapat
kamar-kamar, ada yang mendapatkan tempat tinggal berupa kemah-kemah, ada juga yang mendapatkan istana-istana di surga. Ya, baik. Dalilnya ada, Ustaz? Ada. Nomor 1 tadi apa tempat tinggalnya tadi? Baitun. Di mana dalilnya? Surga itu ada baitun di mana? Dalilnya adalah dalilnya Quran surat nomor 66 ayatnya ayat 8. Quran surat nomor 66 ayatnya ayat 8. Surat 66 itu surat apa? At-Tahrim. Kenapa, Pak? Iya. At-Taghabun ayat berapa kalau At-Taghabun? 60 berapa? Iya. At-Taghabun 64, ya. Ini At-Tahrim 66. 66 ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8. Surat nomor 66 ayatnya ayat 8. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Bukan ayat 8, bukan. Karena di situ tidak terdapat lafaz baitun. 11. Ayat 11. Surat 66 ayat 11. Kita dengarkan ayat 11-nya. Poinnya ayat 11. Allah berfirman, ayat 11. Saya ganti ayat 8, saya ganti ayat 11. At-Tahrim tetap. Allah berfirman. Di sini ada ya doanya istrinya Fir'aun. Doa istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Asia binti Muzahim. Ya, silakan. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Istri Fir'aun. Namanya Asia binti Muzahim. Lanjut. Ketika dia berkata, apa doanya Asia, istrinya Fir'aun? Silakan. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Lanjut. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi doa istrinya Fir'aun minta dibangunkan rumah di surga. Seperti itu. Padahal dia sudah tinggal di istana. Namanya istana tentu banyak pelayan. Namanya istana tentu besar ini. Nggak mungkin kecil istana. Ternyata dia tahu istana ini bakal hancur, seorangnya juga hancur, Fir'aun. Pasti dibinasakan oleh Allah. Makanya dia nggak minta tinggal di istana, dia minta kepada Allah dibangunkan rumah di surga. Saya tanya sama Bapak Ibu, jujur ya, jujur ini. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur, pernahkah Bapak Ibu setelah sholat atau dalam doa-doa panjenengan minta rumah di surga? Karena sudah punya rumah di Keranu mungkin. Ya. Di elit, rumah-rumah elit mungkin ya. Padahal rumah itu bisa jadi kita meninggalkan rumah itu karena kita dulu yang meninggal, atau rumah itu duluan yang meninggalkan kita karena mungkin hancur dan seterusnya. Dunia nggak mungkin kekal dunia. Makanya Pak Bu, mintalah rumah di surga. Ya, sebagaimana Asia binti Muzahim minta dibangunkan rumah di surga. Baik, berarti di surga ada apa berarti rumah. Baik itu. Saya tambahkan satu lagi dalil. Tadi kan Quran, sekarang tak tambahkan hadis. Pak Dedi yang download. Karena kitabnya tidak ada di sini. Sahih Bukhari nomor asli. Sahih Bukhari ini tambahan. Di surga ada rumah, ini tambahan. Sahih Bukhari nomor 3820. 3820. 3820. 3820. Silakan baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sakit Pak Arto? Waktu itu nyarinya. Ini cari Pak Arto. Ini cari. Nah, ketik 3820 kan gitu. Silakan, ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Iya. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata. Perhatikan baik-baik ya. Malaikat Jibril alaihissalam
mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia berkata, apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, Iya. ini Khadijah. Wahai Rasulullah, sesaat lagi Khadijah akan datang. Lanjut. Datang membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Jadi Khadijah datang menemuimu, membawa makanan, lauk pauk, ya, atau minuman. Lanjut. Bila nanti dia sudah menjumpaimu, Kalau dia sudah menjumpaimu, kau sudah ketemu sama Khadijah, maka sampaikanlah salam dari rohnya ulang dan lagi, dariku. ulang lagi. Sampaikanlah salam dari rohnya dan dariku. Allah kirim salam dan aku juga kirim salam. Wih. Masya Allah. Yang kirim salam siapa? Allah. Allah dulu baru Jibril. Ya, sampaikan salam dari Rob, ya Allah, dan dariku. Terus lanjut. Dan berilah kabar gembira kepadanya apa kabar gembira dari Allah? Dari langit langsung ini. Silakan. dengan rumah di surga. Berikan kabar baik kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nama aslinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampaikan salamnya Allah dan salamku, sampaikan kabar gembira dia dapat rumah di surga. Gimana rumah itu Pak Dedi? Lanjutkan. Yang terbuat dari mutiara yang isinya tidak ada hiruk pikuk dan kelelahan. Masya Allah. Rumah itu terbuat dari mutiara. Berarti di surga ada tempat tinggal namanya rumah. Baik itu. Ya baik. Kita lanjutkan sekarang. Makanya ibu-ibu kalau kepingin mendapatkan rumah di surga, simpel aja kok Bu. Terutama ibu-ibu. Meneladani Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ibu-ibu pengen tahu bocoran siapa Khadijah? Khadijah ini istri Nabi yang pertama yang ketika masa hidupnya mendapatkan julukan At-Thahirah. Siapa itu? Apa itu At-Thahirah? At-Thahirah itu manusia yang suci, manusia yang pandai menjaga kehormatan diri. Khadijah itu kalau lihat laki-laki dari kejauhan, itu langsung kepalanya ditundukkan. Jadi nggak mau lihat laki-laki yang bukan mahram, nggak mau ditundukkan. Ngelere aja enggak lah, wanita zaman sekarang, oh dibuka tabirnya dibuka, lawang di YouTube aja komen kok, ganteng sih Ustadz Iki, komen kok, itu perempuan sekarang. Ya, ustadznya pakai layar, ini sudah ceramah bapak-bapak, sama panitia dikasih apa itu, fasilitas TV atau layar, supaya ibu-ibu bisa lihat kan gitu ya. Ya, itu kalau Khadijah ditundukkan itu, Khadijah nunduk. Perempuan sekarang sudah dikasih hijab gini, masih ngintip kok. Ya. Jadi kalau kepingin tahu siapa yang akan dapat rumah di surga, teladanilah Khadijah. Terus cirinya Khadijah, beliau ini sosok istri luar biasa yang setia kepada Nabi. Setia. Dari mana bentuk setianya? Rasul ketika di Gua Hira, Bapak Ibu yang pernah haji, yang pernah umroh, pernah lihat Gua Hira, itu sekali naik, sekarang sudah enak, ada jalannya sekarang. Sudah enak. Itu sekali naik 1,5 jam. Sekali naik ke atas 1,5 jam. Jadi kalau PP 3 jam. 3 jam. Gua Hira. Baik. Itu Nabi waktu itu tidak ada jalan. Ini naik gunung loh. Itu sedikit terpeleset, nyawa taruhannya. Batu ini. Ini bukan gunung-gunung. Ini gunung batu ini. Nabi ketika di Gua Hira, ya, maka Khadijah selalu mengirimkan makanan PP kepada Nabi. Naik gunung, turun gunung, ngirim makanan kepada Nabi. Setia. Kalau istri sekarang kira-kira gimana kira-kira? Mbok muduno bohong. GoFood. Ya. Tapi itu istri di luar sana. Kalau istri yang ikut taklim hari ini, Masya Allah, lebih parah Bapak Ibu. Enggak ya, Masya Allah. Saleh, mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil akhir sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ya, Intinya di surga ada rumah. Yang nomor dua hurufun. Betul ya, huruf ya. Huruf itu apa? Kamar. Dalilnya mana? Buka surat 39 ayat 20. Quran surat 39 itu Az-Zumar.
Az-Zumar. Az-Zumar ayatnya 20. Az-Zumar surat 39 ayatnya 20. Nanti kita dengarkan apa betul di situ ada kamar-kamar dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zumar ayat 20. Silakan Pak Arto. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibicarakan oleh Allah dalam ayat ini. Ulang lagi Pak Arto. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Mereka mendapat kamar-kamar di surga. Kamar-kamar di surga. Di atas kamar itu? Di atas kamar itu terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat. Yang di bawahnya kamar itu? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Baik, itu yang nomor 2, huruf. Yang nomor 3, apa tadi tempat tinggal di surga? Khiyamun. Khiyamun ini suratnya surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, surat nomor 55. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan, surat nomor 55 ayat 72. Surat Ar-Rahman ayat 72. Hurum maksuratun fil khiyam. Kita dengarkan Allah berfirman, surat Ar-Rahman ayat 72. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Itu ya. Baik. Saya tambahkan satu lagi terkait kemah ini. Terkait kemah-kemah dalam di dalam surga. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, ada di jilid 6. Jilid 6. Nomornya 3715. 3715. 3715. 3715. Ayo dibaca. 3715. Silakan. Ya, silakan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, isinya, sungguh seorang mukmin di dalam surga akan mendapatkan sebuah kemah. Ya, kemah kan? Lanjut. Yang terbuat dari satu permata yang bagian lambungnya luas. Terus? Panjangnya menjulang tinggi ke langit 60 mil. Kemah ini panjangnya menjulang ke atas. Itu panjangnya 60 mil. 60 mil ukuran akhirat. Kalau ukuran dunia 1 mil berapa kilo? 1,6 kilo, kurang lebih 1 mil. Ini 60 mil, tapi ukuran akhirat, terbuat dari mutiara. Allah, kita nggak bisa bayangin deh, Kak Isa. Ya, lanjut teruskan. Terus? Di sana seorang mukmin memiliki banyak istri. Terus? Dia akan menggilir mereka. Terus? Dan sebagian istri ini tidak melihat pada sebagian yang lain. Nah, yang satu nggak bisa lihat pada yang lain. Dan seorang mukmin, mereka akan menjima semua bidadari yang ada di dalam. Ya, ya, baik. Nggak ada ibu-ibu bidadara, nggak ada. Bidadari, ya, bidadari. Lah terus untuk wanita gimana Ustaz? Untuk wanita, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka disesuaikan dengan tabiat wanita. Apa sih kesukaan wanita? Wanita itu kesukaannya itu kemewahan. Ya, mobil mewah, kendaraan mewah, rumah mewah, perhiasan, pakaian mewah. Maka itu yang akan Allah berikan. Laki-laki meskipun sudah punya istri cantik, tik-tik, sengleres ya, masih tetap. Laki-laki masih tetap dia masih memuji wanita lain. Ayo wong iki. Padahal istrinya sendiri cantik sudah. Ya kan? Itu laki-laki, yaitu yang akan Allah berikan. Adapun wanita, lah kalau misalnya dia pasangannya Ustaz, lah kalau bicara pasangan ya beda. Bagi wanita yang dia memiliki suami dan suaminya meninggal dunia, lalu kemudian wanita itu menikah lagi,
ternyata meninggal lagi suaminya, ternyata nikah lagi, meninggal lagi, berarti 3 kali nikah, rupa-rupanya 3-tiganya penghuni surga suaminya. Maka akan dikawinkan, akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir, kata Allah. Yang terakhir. Bukan yang pertama, kedua. Makanya Abu Darda bilang sama Ummu Darda, jika kau ingin bersamaku nanti di surga, maka setelah aku wafat kau jangan menikah. Sebab kalau kau menikah dan suamimu itu masuk surga, maka kau akan bersama dengan suami yang terakhir. Yang kedua, lah kalau tidak meninggal cerai, nggak akan ketemu. Jadi suami istri cerai, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, nggak mungkin dipertemukan sama Allah. Karena cerai itu adalah pemutus dunia, pemutus di akhirat, nggak bisa ketemu, nggak bisa. Lah terus pasangannya wanita ini siapa? Akan dinikahkan dengan laki-laki yang lain, ya, laki-laki yang lain penduduk surga. Lah kalau dia tidak pernah menikah, jomblowati. Jomblo sampai jomblowati ya, betul ya, sampai wafat ya, apa ini Ustaz? Maka dia akan dikawinkan dengan laki-laki penghuni surga yang ketika di dunia juga tidak nikah. Jomblo apa? Jombloan ya. Baik, jadi seperti itulah perlakuannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh nggak wanita itu pasangannya nanti milih? Aku nggak seneng Abu Aslam, aku sukanya Pak Harto. Bisa? Mau ya? Aku maunya sama Pak Harto. Bisa? Ya ini. Boleh. Karena apa? Karena semua keinginan penghuni surga dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, seperti itu ya. Itu. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz saya itu hobinya main bola, apa bisa nanti saya itu bermain bola? Terus kalau kamu itu loh, main bola sama siapa? Lawang semua penghuni surga sibuk dengan bidadari. Kon main ambil sopo. Itu loh, masalahnya itu masalahnya. Gak ada yang itu loh. Baik, kita lanjutkan. Sampai situ ya. Sekarang nomor berapa ini? 4. Tempat tinggal di surga. Nomor 4 apa tadi? Kusur. Apa kusur? Istana. Istana di surga. Mana dalilnya? Quran surat nomor 25. Istana di surga, Quran surat nomor 25. Al-Furqan. 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 Ayatnya ayat 10. Al-Furqan itu surat 25. Al-Furqan ayat 10. Surat Al-Furqan ayat 10. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Ya, di situ jelas sekali. Silakan Pak Harto. Maha suci Allah, yang jika dia mengendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu. Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus. Dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Tuh, istana-istana untukmu. Pengen tahu penghuninya siapa? Apa perlu saya sampaikan sekalian? Perlu ya? Baik. Kalau gitu, nomor 1 tadi apa tempat tinggal namanya? Rumah. Baitun. Rumah. Siapa yang dapat rumah? 1. Ditulis dulu dalilnya. Nanti dikasih dalam kurung orang-orangnya siapa saja. Yang dapat rumah dulu dalilnya. Yang dapat rumah. Saya tunjukkan dalilnya. Yaitu yang pertama, tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 268. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 268. Ayo, baca Pak Dedi. Jilid 1. Ya. Ayo, cepat dikit. Yang dapat rumah di surga. Nanti tolong Bapak Ibu dikasih dalam kurung. Siapa mereka yang masuk dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 268 ini siapa? Nah, nanti di situ kita dengarkan. Ayo Pak Dedi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia berkata pada saat orang-orang berkomentar kepadanya, ya, manakala dia membangun masjid Rasulullah SAW. Lanjut. Sesungguhnya kalian telah banyak berbicara. Lanjut. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, ini poinnya di sini. Silakan. Barang siapa membangun masjid. Siapa yang bangun masjid? Lanjut.
untuk mencari wajah Allah dengannya. Ikhlas karena Allah, maka niscaya Allah membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Baik. Berarti kalau begitu Sahih Targhib wa Tarhib 268 dalam kurung isinya apa? Yang dapat rumah? Yang membangun masjid. Nah, gitu loh maksud saya. Paham ya maksudnya ya? Baik, berarti itu nomor 1. Jadi yang dapat rumah di surga itu orang yang bangun masjid termasuk musola. Nah, itu karena tempat untuk ibadah. Itu dapat rumah. Sekalipun itu tidak banyak. Harta yang dia keluarkan misalnya cukup semen sak-sak, tetap dapat rumah di surga. Lebih kecil dari itu, nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau ada jamaah kita, masjid ini airnya, PDAM-nya, airnya untuk wudhu dan yang lain, pokoknya PDAM tagihan tiap bulan, tagihkan ke saya. Mantap. Sedangkan orang wudhu apa kan dipakai, manfaatnya banyak. Ada lagi jamaah, Ustadz, listriknya masjid ini saya yang handle, Ustadz. Lah sedangkan masjid dipakai taklim, dipakai sholat, ada adzan. Wih, itu amal jariah itu. Kayak apa itu pahalanya di sisi Allah? Oh ya, sumur ya Ustadz, meskipun ini ada PDAM kan tentunya juga harus pakai air ber, air sumur, air tanah Ustadz. Maka ini tak buatkan sumur Ustadz. Ini dari saya semuanya. Ustadz, keramiknya masjid ini saya yang nutup. Masya Allah. Ustadz, masjidnya ini nggak pakai karpet ah. Pakai insya Allah. Karpetnya saya semua yang nutup. Masya Allah. Ternyata dapat 10 tahun karpetnya diganti sama takmirnya. Kira-kira pahalanya tetap atau terputus? Tetap. Jangankan karpet, nyumbang satu lampu dapat 3 bulan putus, tetap terus mengalir pahalanya sampai dia wafat terus. Ya, pokoknya yang kaitannya masjid ini luar biasa, kaitannya masjid. Ustadz, masjid minta donasi pembangunan kubah. Kalau kubah, mohon maaf, sebaiknya ditahan dulu Bapak Ibu ya. Tapi kalau menara, oke, menara. Karena yang sunnah masjid itu harus punya menara. Sunnahnya menara, bukan kubah. Bukan. Masjid itu sunnahnya menara, bukan kubah. Jadi kalau ada pembangunan menara, oh, baik, nggak apa-apa, kita bantu. Tapi kalau untuk pengadaan kubah, kependik yang lain aja, bantu yang lain aja, bukan kubah. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Sekarang yang nomor 2, masih rumah. Nomor 2, yang dapat rumah ini agak banyak Bapak Ibu soalnya. Yang nomor 2 adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 505. Sahih Targhib wa Tarhib 505. Ayo. 50 jilid 1. Baca. 505. Baca. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, silakan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa menutup celah kosong di dalam shaf, menutup celah kosong dalam shaf, merapatkan shaf, lanjut, maka Allah mengangkatnya 1 derajat dengannya, dikasih 1 derajat, lanjut, dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Berarti kesimpulannya apa yang dapat rumah di surga? Merapatkan shaf. Silakan disimpulkan sendiri. Sahih Targhib wa Tarhib 505 dalam kurung merapatkan shaf, tidak memberikan celah kosong dalam shaf. Rapat. Nah, itu dapat rumah di surga itu otomatis. Ustadz, saya sudah berusaha merapatkan kaki saya tempelkan. Ternyata dia tambah minggir kakinya. Sedangkan saya tambah melebar kaki saya. Ya Pak Ustadz, ya sholatlah semampunya. Ya, gak usah kakinya orang itu diincak itu, gak usah. Ya, gak usah. Baik, sekarang yang nomor 3, masih rumah surga. Baitun. Yang nomor 3, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 3491. Jilid 6. 3491. Ayo. 3491. Kita dengarkan Bapak Ibu, yang dapat rumah ini apa ini di sini? Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, apabila anak seorang hamba meninggal, terus maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya,
Ulang lagi, apabila seorang hamba meninggal. Apabila seseorang kehilangan orang yang dia cintai. Anaknya meninggal, lanjut teruskan. Maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya. Apa kata Allah kepada para malaikat-malaikatnya? Silakan. Kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku. Kalian telah mencabut ruh seorang anak dari hambaku. Lanjut. Mereka mengatakan, ya. Ya, terus. Lalu Allah bertanya. Silakan. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Apa yang dikatakan oleh hambaku saat kehilangan anak? Nah, ini penting ini. Ketika dia kehilangan anak yang dia cintai, apa yang dia ucapkan? Lanjut. Mereka menjawab. Silakan. Dia memujimu dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istirja. Lanjut. Maka Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini poinnya. Orang kalau kehilangan orang yang kita cintai, lalu kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa kata Allah? Buatkanlah satu rumah di surga buat hambaku itu. Buatkan satu rumah di surga untuk hambaku ini. Terus rumah itu dikasih nama apa? Dan namailah dia dengan Baitul Hamd. Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Makanya berarti kesimpulannya orang yang dapat rumah di surga apa berarti? Orang yang mengucapkan kalimat istirja pada saat tertimpa musibah. Intinya itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar berita ada anggota keluarga kita yang wafat, maka langsung ucapkan, jangan menunggu lama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu langsung Allah berfirman kepada para malaikatnya, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Dan berilah nama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi atau Baitul Hamad itu ya, Baitul Hamdi. Kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor berapa? Masih Baitul 4 ya, nomor 4. Yang nomor 4, betul ya, nomor 4 ya. Yang nomor 4 adalah tolong dibuka. Kenapa, Bu? Oh, bukan. Yang nomor 4, Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Jilid 3. Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomornya 3429. Tirmidzi 3429. Tirmidzi 3429. 3429. Ayo dibaca. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tirmidzi 3429 ya. Ini dalil yang nomor 4 kan tentang rumah di surga. Silakan. Barang siapa yang mengatakan di pasar. Siapa yang masuk pasar, mall, pasar kering, pasar basah, pasar modern, pasar tradisional. Siapa yang masuk pasar, lalu? Dan berdoa. Baik, tirukan saya semua doanya. Doa masuk pasar, doa masuk mall. Ya, tirukan saya. Berarti buka Shopee juga, Ustaz. Iyalah, kan Shopee juga ini. Ya, termasuk ini online, pasar online. Ya, ini karena kita mau pesan, mau apa, baca doa ini. Baca doa ini. Apa doanya? Tirukan saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun. La yamutu. Biyadihil khairu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah. Wahdahu. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun. La yamut. Biyadihil khairu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Langsung pahalanya. Pak Dedi, dapat apa kalau baca doa itu ketika masuk pasar? Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikan untuknya. Terus lanjut. Menghapus beribu-ribu keburukan darinya. Lanjut. Dan akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Rumah di surga. Masuk. Bukan berarti kita harus sering-sering ke mall ini ya. Bukan. Ya, karena pasar ini adalah tempat yang disukai oleh syaitan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Ya. Baik. Artinya, jika kita harus terpaksa ke pasar, maka tidak boleh berlama-lama dan baca doanya. Baca doanya. Baik, sebab ada orang itu masuk mall belum buka sudah di situ. Dia keluar dari mall ketika mall tutup. Ternyata nggak beli apa-apa, ngecek rego toh. Ngecek harga. Ada nggak yang kayak gitu? Muter kayak gitu. Seperti itu. Iya, betul ya. Saya pernah ajak istri saya ke pasar sepanjang. Saya ajak. Dia minta tolong diantarkan. Aku antarkan mau beli apa, daging kalau nggak salah waktu itu. Sudah. Ternyata ada 4 atau 5 pembeli di situ. Sudah lama gitu. Tak bilang, tak bel sama saya. Suwi-suwi. Pasar ini goni setan. Ayo pulang. Setan ini kan mau gak didol-doli dari tadi. Celuan bukaji tumbas daging. Insya Allah didoli. Akhirnya betul. Bukaji, saya daging. Oh iya mi. Oh nggak disebut bukaji. Ya menengah gak didol-doli. Itu syaratnya. Oh iya wah. Kurang pengalaman. Ya jadi seperti itu. Yang nggak usah lama-lama ya. Yang singkat aja. Apa yang dibutuhkan itu yang dibeli selesai. Ya, nggak usah keliling iki apa terus apa megang apa berapa mbak ini ngecek harga. Ya. Baik, kita lanjutkan pasar ini soalnya. Kita lanjutkan. Berarti kalau gitu dalilnya apa? Dalilnya kesimpulannya apa? Yang dapat rumah di surga untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 4 kan? Berarti doa masuk Pak. Ayo tak tes. Hafal enggak kira-kira? Hafal ya? Misal, monggo panjenengan. Pak siapa nama? Pak Putut, Pak Putut. La ilaha illallah. Terus. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu. Wa huwa hayyun la yamutu. Wa biyadihil khairu. Biyadihil khairu. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, mumtaz, Masya Allah. Ya. Ada satu lagi, hadiah umroh. Dengan syarat orang itu sudah terdaftar di travel itu. Ya. Ayo, silakan. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Udah ada. Baik, dihafalkan ya. Nomor 2 sekarang, tempat tinggal di surga, huruf. Oh, belum nomor 2, masih ada. Maaf, masih ada. Masih baitun. Satu lagi, Ibnu Majah. Jilidnya jilid 1. Ibnu Majah jilid 1. Nomornya 942. Ibnu Majah nomor 942. Ibnu Majah nomor 942. Ayo. Nanti tolong disimpulkan sendiri. Kira-kira yang dapat rumah di surga apa amalannya dalam hadis ini. Ibnu Majah 942. Ayo, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Iya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa yang melanggengkan istiqomah, lanjut, atau terus-menerus mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Berapa dalam sehari? 12 rakaat. Itu sholat apa tadi? Sholat sunnah rawatib yang qobliyah dan ba'diyah. Jumlahnya berapa? 12. Rinciannya apa Pak Dedi? Silakan dibaca. 12 rakaat tersebut adalah, diingat-ingat rinciannya. Silakan. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat sesudah zuhur. 4 ditambah 2, 6. Lanjut. 2 rakaat setelah maghrib. 8. Lanjut. Dan 2 rakaat setelah isya. 10 terakhir. Serta 2 rakaat sebelum fajar. Nah, sebelum subuh. Nah, 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah zuhur, asar nggak pakai, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Dengan syarat apa tadi? Siapa yang melanggengkan istiqomah. Merutinkan. Sekarang masuk ke tempat tinggal surga nomor 2. Kesimpulannya apa berarti tadi? Kesimpulannya apa? Yang dapat rumah di surga berarti melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Ya. Sekarang yang nomor 2, ghurafun. Ya, ghurafun. Kamar kan? Siapa yang dapat kamar, maka yang dapat kamar tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 618. Orangnya cuma ini tok. Ingat, hanya ini tok yang dapat kamar surga. Ya. Apa itu? 618. Baca. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 618. Silakan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Isinya, lanjut. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luasnya dapat dilihat dari dalamnya. Lanjut. Dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Lanjut. Allah menyediakannya bagi orang yang memberi makan. Memberi makan. 1. Terus. Menebarkan salam. Nomor 2 itu menebarkan salam. Nomor 3. Dan sholat malam sementara orang-orang tidur. Baik. Ya. Melakukan sholat malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Berarti yang dapat kamar di surga 3 orang. Dikasih dalam kurung. Ya, 3 orang ini adalah suka memberi makan ya kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua menyebarkan salam. Yang ketiga adalah sholat tahajud, sholat malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Nah, itu ya. Sekarang tempat tinggal yang nomor 3. Apa nomor 3? Kemah. Khiyamun. Ya. Khiyamun. Kemah di surga, betul. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib yang tadi. Nomor 3715. 3715. Jilid 6. 3715. 3715. Ya, baca. Silakan Pak Dedi. Ayo. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya, silakan. Sungguh seorang mukmin di dalam surga akan mendapatkan sebuah kemah yang terbuat dari satu permata yang bagian lambungnya luas. Terus panjangnya menjulang tinggi ke langit sejauh 60 mil. Lanjut. Di sana seorang mukmin memiliki banyak istri. Terus dia akan menggilir mereka dan sebagian istri itu tidak melihat kepada sebagian yang lain. Lanjut, teruskan. Sudah, untuk siapa? Atasnya tidak ada. Tidak disebutkan? Tidak disebutkan ya. Coba buka Sahih Muslim. Sahih Muslim. Tambahkan. Nomornya 2838. 2838. Sahih Muslim. 2838. 2838. Atasnya 5070. Atasnya. Silakan baca. Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya radhiyallahu anhuma. Ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya. Sesungguhnya seorang mukmin kelak di surga memiliki tenda
dari sebongkah mutiara yang memiliki lubang yang sangat dalam. Seorang mukmin, disebutkan seorang mukmin. Tiap orang beriman pasti punya ini, kemah. Lanjut. Di surga memiliki sebuah tenda yang dari sebongkah mutiara yang memiliki lubang yang sangat dalam dan memiliki tinggi tenda sebesar sejauh 60 mil. Ya. Terus, dalam tenda tersebut ia juga memiliki banyak keluarga yang kian kemari. Terus, hanya saja setiap mereka tidak melihat satu dengan yang lain. Baik. Sesungguhnya orang mukmin di surga memiliki tenda dari satu mutiara berlubang, panjangnya 60 mil. Orang mukmin memiliki keluarga di dalamnya. Jadi setiap orang beriman. Makanya dikasih keterangan yang akan mendapatkan kemah ini adalah setiap orang mukmin, orang yang beriman. Yang terakhir, tempat tinggal surga adalah kusurun, istana di surga. Siapa yang dapat istana? Cuman satu orang toh yang dapat istana. Satu orang. Siapa ini? Silakan dibuka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nomornya diketik dulu. Nomornya 15057. 15057. 15.057. 15057. Ayo baca. Silakan. Ya, Mu'adz, silakan. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani, dari salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, isinya, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad hingga ayat terakhir sebanyak 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baca apa tadi? Baca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Ya, jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena harus bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya artinya, tetapi makna yang terkandung di dalamnya. Konsekuensinya surat itu apa? Saya tanya, di surat Al-Ikhlas itu ada ndak lafaz ikhlas di dalamnya? Kalau surat yang lain di dalamnya ada. Contoh, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil, lo ada An-Nasnya. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil, lo ada Al-Falaqnya. Surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, lo ada Al-Lahabnya. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ada An-Nasrnya. Wal asri lo. Al-Ikhlas. Ada enggak lafaz Al-Ikhlas? Ada. Lah itu makanya bukan hanya sekedar baca ping 10. Kenapa kok tidak ada Al-Ikhlas? Kenapa kok Qul huwallahu ahad? Ahad kan satu. Sedangkan bahasa Arab satu itu juga wahid. Wahid itu kan satu ya. Iya. Kenapa kok bukan Qul huwallahu wahid? Kenapa kok ahad? Makanya harus paham. Berarti harus belajar tafsir surat Al-Ikhlas. Ya. Baik, jadi itu mendapatkan istana di surga. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Sekarang Bapak Ibu saya ingin kembali mundur dikit masalah baitun, rumah tadi. Yang panjenengan tulis tadi dalilnya apa saja tadi? Kayaknya ada kurang satu. Apa saja yang panjenengan tulis? Saya tarhib 268. Terus 505. Terus 3491. Terus kemudian Tirmidzi 3429. Terus kemudian Ibnu Majah 942 ya. 942. Sudah? Oh, kurang satu lagi. Saya tambahkan satu lagi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2648. 2648. Sahih Targhib wa Tarhib 2648. 2648. Jilid 5.
Kita dengarkan kira-kira di sini siapa saja orangnya yang dapat rumah di surga. Silakan Pak Dedi, yang keras. Ana zaimun bibaitin fi robatil jannah. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, aku menjamin satu rumah di pinggiran surga. rumah di bagian bawah surga, rumah di bagian paling bawah surga. Untuk siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun ia benar. Meninggalkan debat, sekalipun dia berada pada posisi yang benar. Gak usah debat, sampaikan dalil. Kalau apa yang kita sampaikan itu tidak diterima, selesai. Jadi tidak perlu memperpanjang pembicaraan, doakan orang itu dapat hidayah. Agama ini bukan untuk dipakai debat kusir, nggak perlu. Iqamatul hujjah sampaikan, kok ditolak, selesai. Nggak perlu debat. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Kalau tidak diterima, doakan dia dapat hidayah. Hanya itu aja. Terus, siapa lagi yang dapat rumah di surga? Selain meninggalkan debat. Terus, lanjut. Yaitu satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, walaupun dalam bercanda. Nah, di sini dapat rumah tapi di tengah-tengah. Kalau tadi kan di bawah, ini di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak berdusta meskipun guyonan, meskipun bercanda. Terakhir, lanjut. Dan satu rumah di surga bagian atas bagi orang yang membaguskan akhlak. Nah, bagi orang yang punya budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Berarti kesimpulannya yang dapat rumah di surga di hadis ini ada berapa orang? 3. Apa saja tadi? Meninggalkan debat meskipun dia benar. Terus tidak berdusta meskipun bercanda. Yang terakhir memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, attitude-nya baik. Sekarang kita masuk kembali ke materi kita, dalil pendukung. Nomor berapa? Loh, kok nomor 4? Dalil pendukung tentang memberi makan, keutamaan memberi makan. 8 ya? Betul ya, 8 ya? Baik, 8. Yang ke-8. Betul tak, Pak Harto? Yang nomor 7 apa yang nomor 7? Ayo, tak tes. Nomor 7 apa? Saya tarhib wa tarhib nomor 8, 946, betul ya. Sekarang Sahih Targhib wa Tarhib nomor 952. 952. Sahih jilid 2. 952. Apa keutamaannya memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan? Bukan hanya makan, tapi minum juga. Termasuk di dalamnya. Silakan, ayo. 952, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sungguh Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah berfirman. Apa firman Allah? Wahai Bani Adam, lanjut. Aku sakit. Aku sakit. Lanjut. Dan kamu tidak menjengukku. Kenapa kalian kok tidak menjenguk aku? Sedangkan aku sakit. Kan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Allah itu sakit, kan tidak mungkin menjenguk Allah. Maknanya apa ini maksudnya? Silakan. Dia bertanya. Apa kata anak Adam nanti di hari kiamat? Silakan. Ya Rabbi. Ya. Bagaimana aku menjengukmu? Bagaimana kami menjenguk engkau? Sedangkan engkau ini Allah, Rabb semesta alam. Lanjut. Sementara engkau adalah Rabb alam semesta. Lanjut. Allah berfirman. Nah ini maksudnya. Wahai anak Adam, aku ini sakit. Kenapa kalian kok tidak menjengukku? Itu maknanya apa? Ini di sini, silakan. Bukankah kamu mengetahui bahwa hambaku si Fulan sakit? Bukankah kau tahu hambaku si Fulan itu sedang sakit? Lanjut. Dan kamu tidak menjenguknya. Dan kau tidak menjenguknya. Lanjut. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu menjenguknya, niscaya kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Masya Allah. Keutamaannya jenguk orang sakit itu. Ya kalau kau jenguk hambaku itu, niscaya aku ada di sisinya. Berarti orang menjenguk orang sakit itu sama dengan dia, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sedang berada di sisi
hamba tersebut. Meskipun kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Ya. Lanjut, teruskan. Belum kelar itu, silakan. Wahai Bani Adam, ya, aku meminta makan kepadamu. Aku minta makan kepadamu. Lanjut. Tetapi kamu tidak memberiku makan. Apa kata anak Adam nanti di hari kiamat? Dia bertanya, ya Rabbi, bagaimana aku memberimu makan? Sementara engkau adalah Rob alam semesta. Bagaimana aku memberi engkau makan, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Rob alam semesta. Lanjut. Allah berfirman. Maknanya apa itu? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu? Kelaparan hambaku ini. Lanjut. Lalu kamu tidak memberinya. Terus. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya makan, niscaya kamu akan mendapatkan itu di sisiku. Oh. Kalau kau ngasih makan orang itu, niscaya engkau akan mendapatkan aku di sisi orang tersebut. Lanjut. Teruskan. Wahai Bani Adam. Ya. Aku meminta minum kepadamu. Aku minta minum kepadamu. Lanjut. Dan kamu tidak memberiku minum. Dan kau tidak memberiku minuman. Lanjut. Dia berkata. Apa kata anak Adam? Ya Rabbi, bagaimanakah aku memberimu minum? Sementara engkau adalah Rob alam semesta. Lanjut. Allah berfirman. Apa kata Allah maknanya? Hambaku si fulan meminta minum kepadamu. Hambaku si fulan kehausan. Anak-anak di Palestina itu banyak yang mereka mengharapkan makanan dan minuman, dan kau tidak membantu mereka. Lanjutkan. Lalu kamu tidak memberinya, maka apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatkan itu di sisiku. Niscaya kau akan mendapatkan aku di sisinya. Masya Allah. Terakhir, masih ada Pak Dedi? Sudah ya? Baik. Jadi ini menunjukkan keutamaan memberi makan orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Termasuk keutamaan menjenguk orang sakit. Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9. Sahih targhib wa tarhib. Nomor 953. 953. Sahih targhib wa tarhib 953. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Siapa di antara kalian yang hari ini lagi puasa? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya. Saya wahai Rasulullah, hari ini puasa. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Siapa di antara kalian yang hari ini ngasih makan orang miskin? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya. Saya wahai Rasulullah, hari ini ngasih makan orang miskin. Pertanyaan ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Silakan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan mayit ke pekuburan? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya. Saya wahai Rasulullah. Masya Allah, sudah puasa, ngasih makan, plus apa tadi? Ngantarkan jenazah. Terakhir, nomor 4. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, silakan. Saya. Nah, terakhir itu ya. Maka kata Nabi, siapa yang dalam sehari loh ya, itu melakukan empat-empatnya, ya puasa, yang ngasih makan orang miskin, terus apa tadi? Ya menjenguk mengantarkan jenazah, urut. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Empat-empatnya ini dilakukan, maka tidaklah sifat-sifat ini terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari, melainkan dia pasti masuk surga. Maka dijamin masuk surga. 4 amalan. Ya, betul Pak. Ya, 4 amalan. Yang apabila itu terkumpul dalam sehari, itu dijamin masuk surga. Salah satunya memberi makan orang yang membutuhkan. Hari ini kan hari Senin, puasa, dapat 1 kita. Yang puasa Senin Kamis loh ya. Apalagi nanti misalnya Asyura nanti puasa Asyura. Anda kan puasa sunnah. Terus tolong kalau bisa ngasih makan orang, buka puasa.
Sudah 2. Terus yang ketiga, kalau ada saudara kita yang sakit, ya jenguk, ya. Yang keempat, delek orang meninggal. Ya, bukan kuburan, ini orang meninggal, ya. Ya itu. Hah? Ya, betul. Nggak ada. Nah, mungkin ada saudara kita yang lain yang meninggal, ya. Patenono, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Pak Harga ini kalau mau mati Patenono ya. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak ada tambah dosa bunuh orang lain. Ya, ancamannya neraka jahanam ini, ya. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Nomor berapa tadi itu? 9 ya? Nomor 9. Nomor 10 sekarang. Nomor 10. Sahih targhib wa tarhib 955. Ayo. Jilid 2, 955. Silakan dari riwayat Abu Syaikh dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bersabda. Dia berkata. Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Pak Harto? Nah ini dibaca, diriwayatkan oleh Abu Syaikh. Ya, silakan. Dari riwayat Abu Syaikh dalam Az-Zawab dari hadis Ibnu Umar. Ya. Dengan riwayat senada. Ya, silakan. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang kamu berikan pada seorang mukmin. Dulu. Ya, betul. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ada 4 yang paling dicintai oleh Allah. 1, ulang lagi. Apa amalannya Pak Harto? 1, kebahagiaan yang kamu berikan kepada seorang mukmin. Membahagiakan seorang mukmin. Berikan berita-berita yang menggembirakan. Basyiru walatunafiru. Bahagiakan orang, jangan ditakut-takuti. Yassiru walatu'asiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Jangan pakai moto, kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus dibuat mudah? Jangan. Mudahkan urusan orang, bahagiakan. Jangan ditakut-takuti. Itu nomor 1. Ya, membahagiakan seorang muslim. Nomor 2. Kamu memudahkan kesulitannya. Memudahkan urusan seorang muslim, dimudahkan. Nomor 3. Menghilangkan kelaparannya. Menghilangkan kelaparan, berarti ngasih makan. Terakhir yang keempat, kamu membayarkan hutangnya. Menutup utang-utangnya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nomor 11. Ya, tinggal dikit lagi kita akhiri. Nomor 11, hadis riwayat Baihaqi, Sahih targhib wa tarhib. Ya, geser ke Pak Dedi. Nomor 960. Sahih targhib wa tarhib nomor 960. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan kita dengarkan. 960. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Silakan. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada air. Ulang lagi. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada air. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat di Mekah sama di Madinah, itu kadang-kadang sering kali orang itu memberikan air kepada kita. Air zam-zam. Kita diambilkan, dilayani kita. Bawa berapa gelas dikasih. Karena tidak ada pahala yang paling besar di sisi Allah kecuali memberikan air. Termasuk panjenengan kalau masuk masjid, masjidnya itu ada almari esnya. Ada nggak ya? Dan itu biasa untuk umum, untuk jamaah. Maka isi airnya dengan air mineral, gelas-gelas, botol-botol untuk jamaah. Seperti itu. Jumatan. Anda bawa 1 atau 2, 3 dus, yaitu air kemasan, air mineral. Bagikan kepada jamaah yang pulang dari Jumatan. Walaupun sekedaran. Atau misalnya pulang dari Jumatan, Anda siapkan, mungkin ada petugas yang dia tetap ikut sholat Jumat, maka sudah Anda siapkan di meja gitu ya, yaitu kopi sama teh. Pulang Jumatan Anda tuangkan kopi untuk laki-laki yang Jumatan. Masya Allah. Ya, jangan diremehkan ini. Tidak ada pahala yang paling besar kecuali ngasih air. Ya, seperti itu. Makanya berlomba-lombalah dalam mencapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 12,
Kita tutup sampai 13. 12, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 962. 962. Ayo baca. 962. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Ibuku telah wafat. Lanjut. Maka sedekah apakah yang paling utama untuknya? Sedekah apa yang paling utama untuknya? Lanjut. Nabi SAW menjawab, Silakan. air. Air, kata Nabi. Itu paling utama, air. Terus lanjut. Lalu saat menggali sumur, Lalu saat menggali sumur, lanjut. dan dia berkata, Ya Allah, ini untuk ibu Sa'ad. Ya Allah, ini untuk ibuku, yaitu ibunya Sa'ad maksudnya. Aku hadiahkan sodako ini ya Allah untuk ibuku. Jadi air sumur itu dimanfaatkan oleh banyak warga, banyak orang. Nah, seperti itu. Ya. Baik, terakhir nomor 13, Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, ini bagus untuk mereka yang baru pulang haji. Bagi mereka yang baru pulang haji, bagus ini hadis ini. Jilid 3, siapkan jilid 3. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1104. 1104. 1104. Sampaikan Bapak Ibu kepada jamaah kita yang baru pulang haji. Hadis ini 1104. Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib 1104. Ayo. Jilid 3, jilid 3. Baca, silakan. Dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Silakan. haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Haji mabrur itu pasti masuk surga. Lanjut. Ditanyakan kepada beliau, Ya, silakan. apa kemabrurannya? Orang itu disebut mabrur, itu cirinya kayak apa? Haji mabrur. Ini loh jawabannya Nabi. Ciri-cirinya haji mabrur. Kata Nabi, ita'amut ta'am wa tibul kalam. Silakan. Beliau menjawab, Silakan. memberi makanan. Loh, memberi makan orang, suka ngasih makan orang. Pulang haji tambah royal, pulang haji tambah dermawan, nggak tambah pelit, suka ngasih makan orang. Nomor 2, dan tutur kata yang baik. loh, lisannya baik, pulang haji. Itu namanya mabrur. Jadi kalau ada orang pulang haji kok tambah medit, atau lisannya kok tambah kasar, maka berarti bukan haji mabrur, melainkan mardud, haji yang tertolak. Kebalikannya mabrur itu mardud, yaitu tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya suka memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Baik, karena waktunya sudah pukul 10 lewat, tanpa terasa kita sudah 1 jam setengah lebih. Ya, ada yang bertanya? Satu. Ya. Sendiri-sendiri. Jangan. Kalau sendiri-sendiri. Ya? Iya, jangan. Karena seorang diri. Dia tidak bersama suaminya dan Anda juga seorang diri. Jadi nggak usah mengucapkan salah. Iya, sampaikan hadisnya. Iya, sampaikan hadisnya seperti itu. Iya. Jadi Abu Dawud nomor 5204 tadi itu. Iya. Itu kalau sekumpulan, kalau seorang diri nggak boleh karena akan menimbulkan fitnah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Udur. Iya. Iya. Baik. Bagaimana hukum mengkodok lansia, orang tua yang sudah lanjut usia? Lah ini ada aturan mainnya Bapak Ibu sekalian, ada rumusnya. Tolong diingat-ingat ya, kodok puasa. Mohon ibu-ibu mohon tenang karena materinya belum kelar. Ya, materinya belum kelar, mohon tenang.
tata cara kodok puasa bagi keluarga kita yang sudah berusia lanjut. Lah, rumusnya adalah, yang pertama, orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Orang sakit yang ada harapan sembuh, ada harapan untuk sembuh, maka itu boleh dikodok, nggak bayar fidyah, kodok. Sakit ada harapan sembuh. Yang nomor dua, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakitnya sakit menahun, nggak ada harapan sembuh, maka itu rumusnya bayar fidyah, nggak perlu kodok. Sudah kan itu? Nah, ya itu rumusnya. Panjenengan sudah nulis. Membayarkan puasa. Iya. Lah ini rumusnya. Dia termasuk ada harapan sembuh atau tidak ada. Orang lain boleh. Bukan anaknya. Lah ya, anak kandungan. Iya, anak kandung. Harus dibayar. Kalau orang lain nggak boleh. Lah kalau sudah bayar fidyah ya tidak perlu dikodok. Iya. Cuman mestinya dia ada harapan sembuh atau tidak. Lansia, tua renta ya, maka berarti bayar fidyah tok, tidak perlu kodok. Nggak perlu kodok. Itu. Tapi kalau masih ada harapan sembuh, maka kodok nggak perlu bayar fidyah. Seperti itu. Rumus ketiga adalah lansia yang tidak kuat lagi puasa, bayar fidyah, tidak perlu kodok. Rumus berikutnya, musafir karena safar yang memberatkan, maka wajib kodok, nggak bayar fidyah. Terakhir, wanita hamil dan menyusui. Lah ini dirinci. Kalau dia khawatir akan dirinya tok, nggak khawatir sama anaknya, maka dia kodok, nggak bayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir akan dirinya sama bayinya, maka dia kodok, nggak bayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir sama anaknya tok, dirinya tidak, dirinya kuat. Yang tidak kuat itu anaknya, yang kasihan anaknya, dirinya enggak. Maka yang seperti ini kena dua-duanya, ya kodok, ya fidyah. Jadi aturannya ada, beda-beda. Ya, baik. Anda sudah nulis rumusnya kan? Lah itu ada tabelnya itu. Nah, itu di mana itu waktu itu? Arayan mana itu? Oh, masjid Arayan, ya. Citra Harmoni, baik ya. Seperti itu. Nah, apakah di surga tetap ada yang tetap apa? Orang yang sholat, ya. Surga ini adalah tempat istirahat. Ya, artinya menerima hasil. Kita di dunia ini bekerja seperti layaknya orang bekerja butuh bayaran. Maka orang bekerja di dunia ini beribadah, ya sholat, ya baca Quran, ya taklim, sampai kadang-kadang kita juga jenuh, kadang-kadang ibadah terus, zikir pagi petang terus, maka surga tempatnya minta bayaran. Surga ini adalah tempatnya istirahat yang di dalamnya tidak perlu melakukan ibadah lagi, menikmati hasil dari amalan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Jadi capek itu ya kalau pengen istirahat bukan di dunia. Dunia ini tempatnya capek. Dunia ini. Sedangkan tempat beristirahat yang sesungguhnya itu ada di surga. Sehingga di surga tidak ada yang namanya ibadah lagi ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya bagaimana cara mendamaikan kakak dan adik yang keduanya laki-laki agar saling kompak. Yang pertama, cara yang paling ampuh itu adalah cara yang paling ampuh. Cara yang paling ampuh, sampaikan dalil. Sampaikan dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Di antaranya adalah, dalilnya adalah yang pertama. Coba dibuka dalilnya. Sahih Targhib sudah diringkas semua. Masya Allah. Sergapnya itu loh ya. Saya nggak ketulungan. Saya ini loh belum ditutup. Kafaratul Majlis jilid 5. Ya. Jilid 5. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya jilid 5. Nomornya tolong dibuka nomor 2000
2000 atau anu aja deh, Sahih Muslim aja enggak apa-apa. Sahih Muslim asli 2565. Sahih Muslim 2565. Sahih Muslim 2565. 2565. Cukup itu aja. 2565. Ayo dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Betul. Harto kasih. Baca. Atasnya berapa atasnya itu? 4652. Betul, baca. Tuftahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis. Silakan. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Pintu surga itu dibuka tiap Senin sama Kamis. Lanjut. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni. Semua hambanya yang tidak melakukan syirik pasti diampuni oleh Allah. Terus kecuali bagi orang yang di antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lanjutkan. Lalu dikatakan, apa kata Allah kepada para malaikatnya? Tangguhkanlah dua orang ini. Tangguhkan dua orang ini hingga mereka berdamai. Terus tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Yang ketiga kalinya apa kata Allah? Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Maksudnya tangguhkanlah itu semua amal ibadahnya jangan dicatat orang ini. Jangan ditulis dulu. Sampai keduanya rukun baru dicatat. Selama sih gegeran terus. Tetap emang capek-capek ibadah nggak diterima sama Allah. Ribut sak duluran. Percuma. Allah sendiri yang mengatakan, tunda amalannya orang ini, tundalah. Ya, jadi jangan dicatat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, ada lagi. Terakhir. Kertas terakhir. Ustaz, bagaimana agar bisa sholat khusyuk? Oh, ini karena senang awalnya khusyuk, tapi tengah-tengah sholat ingat yang lain. Ya. Tips sholat khusyuk. Ya. Tips sholat khusyuk. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya butuh materi tersendiri ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya berikan beberapa tips saja, kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk. Ya. Lah ibu-ibu rame. Ya. Ini garai gak khusyuk. Apa tipsnya supaya khusyuk? Baik, saya punya materi tentang ini. Di antaranya adalah tips supaya kita bisa khusyuk adalah yang pertama. Yang pertama, sholatnya tumak nina. Tumak nina itu tenang, tidak tergesa-gesa. Tenang. Yang nomor dua, sebelum takbiratul ihram, ya saya nggak sebutkan dalil ya tadi, tambah panjang ini. Yang kedua adalah tanamkan dalam hati sholat yang akan ibu kerjakan itu sholat yang terakhir kalinya. Mengingat mati di saat sholat, ya. Mengingat mati di saat sholat itu dalilnya ada itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 742 supaya khusyuk sebelum takbiratul ihram. Ya Allah, ini sholatku yang terakhir kalinya. Setelah sholat ini aku tidak akan hidup lagi, aku menghadap kepadamu ya Allah. Maka akan muncul nanti khusyuknya, takutnya akan muncul. Nah, seperti itu. Itu tips nomor 2. Nomor 3, meresapi dan menghayati makna setiap ayat yang kita baca. Harus tahu artinya, harus tahu arti. Seperti itu. Makanya belajar. Ya. Yang nomor 4, supaya khusyuk, letakkan sutra, tabir pembatas. Sebab kalau kita sholat dilewati orang terus, gak akan khusyuk nanti. Maka letakkan sutra. Sutra itu bisa berupa tembok, dinding atau tiang, ya, atau sesuatu yang kita letakkan di depan, yang panjangnya itu tingginya, maksud saya tingginya itu 1 hasta. Seperti tasnya ibu-ibu boleh, atau air ini kita letakkan di depan kita.
Atau mungkin ada kan di masjid itu sutra yang terbuat dari kayu itu, kita letakkan. Meja lipat bangku ngaji itu kita letakkan, boleh, nggak apa-apa. Ya, sebab kalau tidak akan dilalui banyak orang, itu yang bikin kita tidak khusyuk. Yang terakhir, jika bacaan dan hati sudah tidak fokus, maka bacalah ta'awudz kepada Allah, bacalah ta'awudz, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi kalau sudah berupaya semaksimal mungkin tapi kok masih mengingat yang lain, maka baca ta'awudz lalu meludah ke arah kiri 3 kali. Jadi baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah ke kiri, sekedar meludah saja. Itu aja, ya. Sekedar meludah. Itu jadi ta'awudz dulu terus meludah ke arah kiri 3 kali. Maka godaan itu akan hilang dan akan kembali khusyuk. Wallahu a'lam wa bishawab. Iya, Pak, terakhir penutup. Di luar tema. Iya. Lapor kepada Allah. Ya Rabb Azza wa Jalla, aku telah melaksanakan sholat 2 rakaat selama 2 tahun dengan khusyuk. Terus apa engkau suka ya Rabb? Akhirnya Allah menjawab, hai Jibril, aku suka dengan sholatmu, tapi aku lebih suka dengan sholatnya hamba-Ku, termasuk manusia. Sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan cuma beberapa menit, tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Apakah kau suka ya? Tapi Allah menjawab, ya Jibril, aku lebih suka sholatnya hamba-Ku tadi yang beberapa menit tapi belehar gak karu-karuan. Iya, macam-macam. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah ada dalil itu? Di situ tidak dijelaskan. Enggak, pertanyaan Bapak maksudnya tentang adakah dalil itu gitu apa? Iya. Apakah ada dalil terus kenapa manusia itu nggak bisa sholatnya nggak bisa seperti malaikat, padahal malaikat itu bisa khusyuk karena dia itu nggak makan nggak minum nggak tentu. Iya, baik. Kenapa manusia itu Nggak bisa khusyuk. nggak bisa khusyuk? Nah, yang pertama, kalau panjenengan bertanya adakah dalil yang mengatakan demikian, yaitu Allah menyukai sholatnya seorang hamba hanya 2 rakaat beberapa menit tidak lama, sekalipun tidak khusyuk. Dia memikirkan di luar sholat. Itu lebih disukai oleh Allah ketimbang 2 rakaat yang dilakukan oleh Jibril, malaikat Jibril. Saya tidak pernah membaca dalil seperti ini. Ya, ini mungkin karena keterbatasan ilmu saya, dan juga bisa jadi keterbatasan referensi kitab yang saya miliki. Yang jelas selama ini saya membaca di kitab-kitab Sahih Targhib tentang sholat, keutamaan-keutamaan, bahkan kitabnya Syekh Albani sifat sholat Nabi itu, saya belum pernah membaca redaksi hadis yang begitu. Belum pernah saya. Ini mungkin karena keterbatasan ilmu saya ya. Silakan panjenengan tanya ke ustadz-ustadz lain yang lebih memahami tentang ilmu hadis tentang ini masalahnya. Tapi saya sendiri pribadi membaca kitabnya Syekh Albani sifat sholat Nabi, ensiklopedi sholat, keutamaan itu belum pernah memang membaca ini. Baik, wallahu a'lam tentang derajatnya saya wallahu a'lam. Kalau pertanyaan beliau yang kedua, kenapa manusia itu kok sholatnya tidak bisa khusyuk sebagaimana ibadahnya para malaikat? Jawabannya adalah, satu, karena malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat maksiat, tidak pandai berbuat dosa. Malaikat ini makhluk ciptaan Allah yang paling taat kepada Allah. Beda dengan iblis. Iblis jin, makhluk yang pandai berbuat dosa dan maksiat, dan makhluk yang tidak pandai taat kepada Allah. Manusia tengah-tengahnya, kadang taat, kadang maksiat. Sehingga kenapa kok tidak bisa khusyuk? Bisa jadi lantaran dosa yang dia lakukan. Bergelimang dosa. Sebab dosa itu bawa efek. Efeknya dosa adalah menjadikan hati kita ini menjadi gelap hitam legam.
Doa tidak akan dikabulkan orang kalau banyak dosa. Hatinya tertutup dengan, yaitu sesuatu yang, ya dosa itu akan menutupi hati. Nah, itu. Yaitu sebabnya. Oleh karena itu, kalau kepingin khusyuk, maka jauhkan semua dosa dan maksiat. Ya, kalau kepingin doa dikabulkan juga, jauhkan dosa dan maksiat, maka Allah akan mengabulkannya. Sholat kita pun akan dibuat khusyuk. Ya, oleh Allah akan menolong kita supaya sholat kita khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, afwan. Nah, ya nanti untuk yang nomor 1 ditanyakan ke Ustadz yang lain. Sambil saya juga berupaya mencari riwayat tersebut ada atau tidak. Gitu ya. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sampai perjumpaan kita mengikuti tausiah bersama Ustaz Abu Aslam. Terima kasih. Mari Pak, monggo. Monggo sama-sama Bapak, monggo. Dan sampai jumpa kembali dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.